Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Saprol sekarang bersama Bu Hajah Moy, anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan. Sebagai salah satu wakil rakyat yang perempuan, yang jumlahnya nggak nyampe 20 dari 100 kursi, Bu Haji, sekarang lagi rame isu perlindungan anak dan perempuan. Di sekolah, anak-anak kita tidak aman, ada yang dibully, ada yang tawuran, ada yang kekerasan. Di pondok pesantren juga terjadi begitu, ada kenakalan remaja yang kadang-kadang bertengkar, saling bahasa, dulu mah ledek-ledekan, sekarang disebut bullying, perundungan, dan puncaknya kemarin terjadi juga di SMN 1 Cimarga. Ada kekerasan gara-gara salah satu siswanya ketahuan merokok misalnya. Fenomena anak-anak kita ini yang di bawah umur nih Bu Haji, bagaimana sih sebenarnya, apakah memang agak kerepotan orang tua kita, guru-guru kita untuk mendidik anak-anak biar punya karakter yang tidak hanya pintar dalam sisi pengetahuan umum tapi juga pintar dalam sisi ilmu agama. Gimana menurut Bu Haji? Ya, saya melihatnya begini ya, anak-anak sekarang memang lain zaman katanya ya. Ibu itu mah zaman dulu kalau kita kasih tahu ya. Oh iya ya, kita harus bisa juga melihat ya. Kalau zaman dulu mah di kampung itu jam 4 sore ngaji ya. Sekarang kan kurang ya kebiasaan itu. Terus setelah Isya ngaji juga ya kadang-kadang. Baru belajar agama. Kalau sekarang makanya kalau di Kabupaten Lebak ada maghrib mengaji ya. Nah, saya juga setiap sebulan sekali ada ngaji di tempat saya, dikumpulin guru maghrib mengaji. Khusus sekarang mah untuk guru maghrib mengaji dan para ustadz ya. Terus ngasih taunya tadi mengenai apa ya? Mengenai itu perundungan, bully. Perundungan. Nah, prihatin ya di Kabupaten Lebak juga banyak ya. Terutama tadi di SMA Cimarga ya. Serba salah. Sedangkan anak-anak itu merokok di lingkungan sekolah ya, kan nggak boleh ya. Tapi pada anak umur 17 tahun pada SMA itu masa-masa lagi pengen nyoba kali ya gitu. Jadi sebagai orang tua harus di rumah tuh memperhatikan anak ya, tidak hanya di sekolah ya. Di sekolah tanggung jawab guru. Kalau menurut saya boleh tuh bu gurunya ngasih tahu ya. Waktu zaman dulu mah dikeplak begini juga enggak biasa aja. Terus kita bebejaka orang tua ya. Ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Ya, kenapa? Cengeng kalau menurut saya sekarang kok cengeng ya. Nah, benar. Anak-anak sekarang cengeng ya. Terus itu juga pembulian. Kalau anaknya bisa kuat, mungkin pribadinya juga bisa melawan. Melawannya dengan cara apa? Kalau katain lagi gitu ya. Cuman kata-kataannya jangan berlebihan lah ya gitu. Kalau anaknya kuat mah kuat mental gitu. Mungkin ya enggak sampai inilah ya gitu, anggap biasa aja pelajaran menghadapi keadaan kehidupan gitu. Kehidupan di luar itu begitu keras benar keras ya. Makanya melihat ke anak saya juga ngomongnya kita harus pelan. Enggak seperti kita dulu ya. Kita mah paling juga kecimataan ya. Tapi malam-malam mikir begini. Jadi kita introspeksi diri ya. Kepada ibu-ibu, kalau saya di tempat saya suka ya ngasih tahu, satu pendidikan, dua juga itulah kekerasan. Kita punya anak dua ya, misalkan laki perempuan. Di rumah dulu lah yang laki perempuan yang udah SMA SMP. Kita tidur jangan bersamaan dari di rumah juga ya. Keadaan di rumah. Jadi kamarnya harus satu-satu. Jangan nabrak gitu ya. Karena dengan medsos itu kali ya. Pengaruh medsos itu. Jadi karena anak lain-lain sekarang ada ini. Kita kasih tahu enggak menyimak ke kita mah.
Karena dia udah biasa ngedengarnya ke itu kali, medsos ya. Jadi aduh prihatin, makanya harus bisa memilih-milih mana yang baik, mana yang bagus kita ambil gitu ya. Yang jelek jangan gitu. Pembulian itu. Sekarang bukan sekarang ya. Nah itu tadi ketahanan keluarga kata saya. Ketahanan keluarga, ketahanan mental gitu. Ketahanan pangan mah gitu. Urusan yang sebelah lagi tuh ya. Iya, mental kuat. Mental bener. Mental harus kuat. Makanya kita ngurus anak benar harus tidak dikungkung oleh kita sendiri ya. Di samping oleh keluarga diajak, selalu komunikasi, selalu diajak kesehariannya. Dikasih tahu karena anak-anak kalau nggak melihat juga kayaknya susah nyontoh ya. Gitu. Jadi dari keluarga dulu. Insya Allah seandainya di keluarganya udah ditanamkan, sopan santun gitu, cara berpakaian gitu ya, kan cara gaul keluar, jadi nggak memancing ya untuk adanya apa itu merasa kayak gitu ya, pelecehan seksual, kekerasan seksual ya. suka miris ngomongnya gitu, kayak enak ya. Prihatin ya buat prihatin benar. Apalagi sekarang di daerah kota ya, terus suka perbuatan asusila, sampai bapak kepada anak ya. Nah gitulah. Itu mungkin ya keadaan di dalam rumahnya itu sempit ya, beramai-ramai, tidak dijaga. Jadi ibu dan anak tuh harus bisa sebagai anak, sebagai orang tua, jadi menempatkan diri lah ya. Gitu. Jadi bener mental ya, mental dan di keagamaan tuh harus dikasih tahu ya. Kan di SD sekarang apa tata krama kayak gitu ya, tata krama apa yang mengarah ke situlah agar diperdalam juga ya gitu ya. Program pemerintahnya pendidikan karakter. Ya karakter ya kali ya. Pendidikan karakter. Ya mungkin di rumahnya karena keadaannya nggak punya ya, jadi anak banyak ya, nabrak, terus segala ladegepan, terus pakai baju, mungkin ya begitulah, berbeda iman gitu. Iya. Jadi tetap sangat prihatin sekali itu sebagai ibu ya. Tanggung jawab orang tua terutama dahulu ya. Kalau di zaman Bu Haji, bully perundungannya paling ceng-cengan nama bapak, nama orang tua. Dibawa-bawa ada nama orang tua. Kadang-kadang kita nggak usah marah dibawa orang tua ya. Kalau yang marah-marah gitu berlebihan. Saya juga sempat berantem tuh ya. Yang tukang koran ya. Yang tukang koran di Lebak. Disebutnya itu anak pulung ya waktu itu. Mana kan anak pulung, terus berantem gitu ya. Itu tersinggung kali ya. Anak angkat kan gitu. Seperti itu. Ya atau saya nggak merasa ini biasa aja lah ya gitu, tapi mungkin kayak begitu termasuk enak juga ya gitu. Di zaman sekarang malah itu tadi anak-anaknya lebih cengeng, tidak dapat pendidikan karakter yang lengkap di rumah, di sekolah juga keadaan ekonomi juga kadang-kadang ekonomi dan ini kali ya mental juga ya, bukan keagamaan kali ya. Benar-benar susah juga ya. jadi susah bener, makanya anak itu jangan bukan membatasi ya. Kalau memang mampu ya nggak apa-apa ya. 3 gitu ya paling banyak ya, biar anaknya terurus, terawat, pendidikannya juga gitu ya. Kalau udah gede memang kurang tuh anak karena pada keluar ya, mencari ilmu. Kalau masih kecil ya waktu kecilnya itu kita rada lumayan lah. Kan keadaannya kalau yang nggak punya mah ya, anak pengen jajan ini, aduh. Dengan keadaan ekonomi lah, keadaan ekonomi berpengaruh juga. Susu habis, popok habis. Akhirnya karena keadaan ekonominya kurang, akhirnya pendidikan ininya juga kurang ya, gitu. Kebanyakan gitu. Oke, siap, Bu Haji. Di terakhir kan ini kuncinya adalah warga di Bandung ini harus siap kalau mau berumah tangga, ini loh resikonya punya anak akan sekolah, sementara
di kita nih di beberapa wilayah kadang-kadang anak nikah dini itu tuh Bu Haji. Sehingga pada akhirnya itu tadi resikonya ketika menghadapi anak sedang mau jadi pelaku ataupun korban kekerasan atau bullying, orang tuanya malah belum siap. Mungkin ini juga di zaman dulu juga terjadi sebenarnya nikah usia muda gitu tuh Bu Haji. Tapi yang sekarang kan jadi tren. Pada ujungnya malah berpisah dan anaknya jadi terlantar. Dari sisi mana pemerintah bisa hadir tuh menangani masalah-masalah seperti ini Bu Haji? Kayaknya di KUA juga ya sebelum nikah gitu ya, kan di data barangkali ya dikasih bimbingan, dikasih apa ya kalau kayak gitu untuk berumah tangga itu begini ya. Kayaknya baiknya di situ kali ya. Cuman memang di kampung umur 17 kan udah lain lagi ya. Udah kayaknya udah remaja, udah mikirnya udah balik ya. Ya senang gitu ya. Nah, kembali lagi ke keluarganya. Kalau keterpaksaan ya nggak apa-apa, boleh buat daripada hamil duluan ya, gitu ya. Tapi menghindari hal itu ya ada pendidikan lah di keluarga terutama. Karena risih kan ngasih taunya kadang-kadang ya. Ada pendidikan di keluarga ngasih tahu bahwa nanti akan begini ya dari orang tuanya. Sebagai orang tua yang udah berpengalaman berarti ya, dan tokoh agama gitu ya. Jadi ini salah satu tugas para tokoh agama juga untuk memberikan solusi-solusi ya. Iya. Oke, siap. Biar jangan nikah dini ya. Nikah dini. Apalagi belum siap. Iya. Belum siap secara materi, secara mental. Secara gitu mental. Ya. Yang bagus kayaknya umur 25 ya. Yang 25 ya bagi perempuan ya. Laki umur 27 kayaknya udah ini. Kan kalau 25 kita udah sarjana ya, umur 23 udah tamat sekolah ya, sarjana ya. Terus 2 tahun untuk inilah ibaratnya mencari kerja apa usaha gitu ya. Baru boleh nikah gitu. Laki 27 lah. Iya. Kecuali yang mau dilamarnya anak Pak Dewan dan Bu Dewan agak mikir panjang kita. Amin. Sama aja juga yang penting orangnya kan baik. Tujuannya baik. Iya, gitu begitu ditanya. Lingkungan juga tuh ya. Lingkungan main, lingkungan keluarga itu pengaruh. Itu pengaruhnya luar biasa. Makanya saya pengennya tuh ya kita kalau main berada di lingkungan yang lebih tinggi dari kita. Karena kita itu kalau berada di lingkungan yang lebih tinggi dari kita, kita jadi belajar. Dan positif pasti ke bawah positif gitu. Jadi begitulah. Jangan minder berarti ya. Jangan minder. Maaf karena kakak saya tuh ya. Dia lihat orang tua saya. Kakak saya mah mainnya sekolah SMP mainnya sama kelas 3, padahal baru SMP kelas 1 gitu ya. Saya lihat begitu tuh. Terus di luaran juga misalkan maaf ya dengan kepala dinas gitu bergaulnya. Akhirnya cepet dapat ilmu banyak. Di lingkungan itu sangat penting. Ternyata lingkungan yang paling penting dan berpengaruh pada perkembangan anak ya Bu Haji. Hatur nuhun Bu Haji. Sami-sami. Memberikan waktunya bisa mampir di sini. Kita akan undang lagi wakil rakyat DPRD Banten untuk bincang-bincang yang memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.